wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Ya. Terjemahannya kurang lebih, ya, katakanlah olehmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai ahli kitab, marilah menuju ke titik pertemuan yang disebut dengan kalimatun sawa atau common values antara kami dan kamu, yaitu bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan tidak pula mempersekutukannya atau memperserikatkannya kepada apapun, kepada siapapun, ya, dan bahwa sebagian dari kita tidak mengangkat sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling ke belakang, hendaklah kamu berkata, fashhadu bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa sesungguhnya kami ini orang-orang Islam. Ini dalil-dalil, ya, dari Al-Qur'an. Sementara dari hadis, ya, dari hadis, di sini ada hadis yang populer, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi, maka akan sayang pula mereka yang di langit kepadamu. Ya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikat. Al-khalqu kulluhum iyalullah fa'ahabbuhum, ya, fa'ahabbuhum ilahi anfa'uhum li iyali. Semua makhluk adalah tanggungan Allah. Dan yang paling dicintainya, ya, fa'ahabbuhum ilaihi anfa'uhum li iyali. Dan yang paling dicintainya adalah yang paling bermanfaat bagi sesama tanggungannya. Hadis ini meskipun tidak begitu kuat, ya, tapi ini menjadi dalil tentang pentingnya kita berbuat baik kepada sesama, ya, berbuat baik kepada sesama saudara sebangsa setanah air, dan juga kepada yang berbeda agama, ya, karena di antara mereka yang paling bermanfaat adalah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat, ya, bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, dalam sebuah hadis sahih, ya, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak kontribusinya, yang paling banyak manfaatnya kepada manusia yang lainnya. Nah, ini ada karakteristik toleransi menurut Islam. Dalam perspektif Islam seperti ini, ya, ada 8. Ya, silakan dilihat saja ini. Kemudian, nah, berkaitan dengan sejarah toleransi di Barat. Toleransi di Barat lahir karena adanya peperangan yang terjadi pada abad ke-17. Ini telah mengoyak rasa kemanusiaan, sehingga nyaris harga manusia jatuh ke titik nadir. Seperti misalnya di antara penganut agama Masehi, ya, antara agama Katolik dengan Protestan, ini sering terjadi peperangan, ya. Kalau kita sering menonton film sejarah, ya, di Eropa, antar negara-negara Eropa itu tidak aman damai seperti sekarang, tapi dalam sejarahnya mereka terjadi saling serang, saling konflik, ya, antara negara Belanda dengan Jerman misalnya, ya, antara Inggris dengan Irlandia atau dengan Skotlandia, ya. Perangnya ada perang agama, ya, antara Katolik dengan Protestan. Wah, itu luar biasa, ya. Sehingga akhirnya, ya, latar belakang yang tadi disebutkan itu menghasilkan sebuah kesepakatan di bidang toleransi antar agama yang kemudian meluas ke aspek-aspek kesetaraan manusia di depan hukum. Nah, sementara di dalam Islam, ya, sejarah Islam adalah sejarah toleransi. Ya, perkembangan Islam ke wilayah-wilayah luar Jazirah Arabia yang begitu cepat menunjukkan bahwa Islam dapat diterima sebagai rahmatan lil alamin. Nah, ini disampaikan di sini, ya, berkaitan dengan ekspansi Islam ke Syria, Mesir, Spanyol, Persia, Asia, dan ke seluruh dunia dilakukan melalui jalan damai. Islam tidak memaksakan agama kepada mereka atau kepada penduduk taklukannya, sampai akhirnya mereka menemukan kebenaran Islam itu sendiri melalui interaksi intensif dan dialog. Ya. Nah, kondisi ini berjalan merata hingga Islam mencapai wilayah yang sangat luas ke hampir seluruh dunia dengan amat singkat dan fantastik, ya, termasuk ke negara kita, ya, ke negara Indonesia. Dan menarik kalau kita mengambil kasus di Indonesia, ya. Kalau di negara-negara di
Timur Tengah ya, itu ekspansinya itu dilakukan dengan pendekatan militer ya. Makanya disebut dengan disebut dengan di dalam bahasa Arab itu futuhat ya, futuhat itu maksudnya pembebasan ya, pembebasan negara-negara yang tadinya memeluk agama berhala ya, kemudian masuk ke dalam pangkuan Islam. Nah, itu sebagian besar itu pendekatannya militeristik ya. Kadang dalam beberapa kasus ya, itu menghancurkan peninggalan lama ya, peninggalan lama yang paganistik ya. Berbeda dengan kasus di Indonesia ya. Kalau di Indonesia Islam itu disebarkan tidak melalui jalan militer ya, tapi melalui pendekatan yang humanistik ya, humanis, seperti melalui jalan atau jalur perdagangan, kemudian pernikahan, di samping memang dakwah itu sendiri ya. Jadi ada 3 jalur yang saya ketahui itu. Yang pertama melalui jalur perdagangan. Jadi mereka pedagang sekaligus juga sebagai mubalik ya, yang mendakwahkan Islam. Kemudian yang kedua melalui jalur pernikahan. Jadi para pendatang ini ya, para mubalik ini, kaum muslimin, yaitu mendapatkan tugas ya, mendapatkan tugas dari negara Islam, dari kekhalifahan Islam untuk menyebarkan Islam, tapi dengan cara melalui pernikahan maksudnya menikahi putri raja. Nah, sehingga akhirnya mereka mendapatkan kesempatan, mendapatkan simpati sebelumnya ya, mendapatkan trust ya, mendapatkan kepercayaan dari raja, dari pihak kerajaan, kemudian mereka leluasa berdakwah. Sehingga akhirnya tidak ada peninggalan agama yang sebelumnya yang dihancurkan. Makanya Candi Prambanan masih utuh, Candi Borobudur masih awet, masih terjaga kelestariannya. Kemudian juga pokoknya peninggalan yang ditinggalkan oleh agama-agama yang sebelumnya itu masih kokoh berdiri. Ini menunjukkan bahwa pendekatan Islam, penyebaran Islam di Indonesia itu melalui jalur yang damai. Tidak seperti di negara-negara yang lainnya, di Timur Tengah atau di beberapa daerah di Eropa, itu disebarkan melalui ekspansi militer ya, melalui pendekatan militeristik ya. Ya kadang memang ada eksesnya ya, ada hal-hal yang ya biasalah dalam kegiatan seperti ini selalu ada kasus ya, kasus yang tentu ini adalah kecil sekali ya, dibandingkan dengan pendekatan yang tidak melalui jalan pedang ya. Nah, memang ya kita akui di sini ya, di PPT ini jelas sekali ya, bahwa sebenarnya Islam itu disebarkan bukan hanya dengan pedang. Pedang itu hanya beberapa episode saja. Nah, di sini dijelaskan bahwa peperangan itu dilakukan hanya sebagai pembelaan sehingga Islam tidak mengalami kekalahan. Jadi peperangan itu bukan karena memaksakan keyakinan. Nah, ini yang menarik. Jadi peperangan yang dilakukan oleh umat Islam ya, atau oleh negara Madinah waktu itu yang dipimpin oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya, dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, itu bukan karena memaksakan keyakinan kepada mereka, tapi karena ekses politik sebagai konsekuensi logis dari sebuah pendudukan ya, sebuah pembebasan ya. Pemaksaan keyakinan agama adalah dilarang dalam Islam. Ya buktinya kan di Timur Tengah sendiri, di Palestina aja sendiri ya, ketika Rasulullah masih hidup atau ketika sudah wafat, ketika Umar bin Khattab ya menguasai Palestina, itu kan tidak ada masyarakat di sana untuk memeluk agama Islam. Makanya masih ada kan komunitas-komunitas di Palestina yang beragama Nasrani, yang beragama Yahudi. Nah, ini yang menunjukkan bahwa memang tidak ada pemaksaan. Begitupun di daerah Syria, di Damaskus, Lebanon, itu kan banyak komunitas-komunitas yang beragama Nasrani. Ya. Kalau dipaksa, ya tentu Islam semuanya. Sama seperti halnya, ini kan berbeda jauh
Jauh berbeda dengan yang terjadi ketika Andalusia di masa-masa kelam, ya, di masa-masa akhir kekuasaannya. Bagaimana umat Islam di Andalusia oleh Ratu Isabella, ya, Ratu Isabella, ya, itu dipaksa untuk keluar dari agama Islam, dipaksa untuk murtad, ya. Tidak hanya umat Islam, umat Yahudi, ya, kan yang berkuasa Ratu Isabella itu kan Nasrani, ya, itu memaksa warga Spanyol, warga Andalusia, ya, atau Spanyol pada umumnya untuk dipaksa untuk memeluk agama Nasrani. Kalau tidak, disiksa, ya. Itu terkenal, ya, penyiksaan pada masa-masa itu, ya. Dan dunia menyaksikan bagaimana alat untuk menyiksa mereka yang tidak mau masuk ke dalam agama penguasa, agama yang diinginkan oleh penguasa. Umat Yahudi, umat Islam, ya, waktu itu yang ingin tetap mempertahankan akidahnya, ingin tetap memeluk agama Islam, mereka harus hijrah, mereka harus keluar dari negaranya, ya, mereka harus mengarungi samudera untuk menyelamatkan akidahnya. Sebagian ada yang ke Indonesia, sebagian ada yang ke Amerika, sebagian ada yang ke wilayah-wilayah pokoknya yang ada di dunia untuk menyelamatkan akidahnya. Tapi yang tetap bertahan, mereka harus keluar dari agama Islam, ya, harus murtad. Ya, kalau kita berkunjung, kalau misalnya Anda punya kesempatan ya untuk tur Spanyol ke Andalusia, itu ada bekas-bekas peninggalan kerajaan Umayyah Andalusia, ya, kerajaan Islam Andalusia. Kemudian juga nama-nama penduduknya itu masih ada yang menggunakan nama-nama Arab. Nah, ini menunjukkan bahwa bagaimana pemaksaan itu terjadi, ya, ketika penguasa Nasrani atau penguasa Kristen itu berkuasa di Spanyol. Berbeda dengan di dalam agama atau dalam sejarah Islam, ya. Pemaksaan tidak pernah terjadi. Karena tadi prinsipnya dalam surah Al-Kafirun ayat yang terakhir, ya, ayat yang ke-6, lakum dinukum waliyadin. Ya. Bahkan di Indonesia pun, ya, kalau mau kan Bali itu sudah difutuhkan, sudah diislamkan, tapi kan ternyata tidak. Ya. Bahkan di Jawa Barat, ya, di Jawa Barat, di daerah provinsi Serang, ya, atau Banten, ya, itu ada komunitas suku Baduy, ya, yang tetap menjalankan agama lokal, ya, dan tidak dipaksa untuk masuk Islam. Nah, ini menunjukkan betapa Islam yang disebarkan di Indonesia itu berjalan dengan penuh kedamaian. Ini contoh. Jadi Islam keliru sekali kalau dikatakan disebarkan dengan pedang. Nah, berkaitan dengan kerukunan hidup beragama. Nah, di sini ada dua maknanya. Rukun dengan umat seagama, ya, di antara kita, ya, antara misalnya umat Islam yang ada di ormas Muhammadiyah, ada di ormas Nahdlatul Ulama, Persatuan, Al-Irsyad, itu harus rukun. Begitupun dengan yang berbeda mazhab. Nah, di Indonesia memang seragam, yang mazhabnya mazhab Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i. Memang ada mazhab Hambali, ya, mazhab Hambali, tapi tidak begitu banyak, ya. Ada komunitas umat Islam di Indonesia yang bermazhab Hambali. Terutama ketika kerajaan Arab Saudi, ya, kerajaan Arab Saudi itu gencar menyebarkan paham keagamaannya. Jadi di Indonesia hanya mazhab Syafi'i saja, ya, yang dominan, yang mayoritas. Tapi kalau di beberapa negara seperti di Mesir misalnya, itu ada yang bermazhab Syafi'i, ada yang bermazhab Maliki, ya. Di Maroko itu mazhabnya Maliki. Kemudian di Arab Saudi kebanyakan itu mazhabnya mazhab Hambali, ya. Nah, tapi di dunia Islam ini banyak sekali, ya, umat Islam yang bermazhab. Nah, ini harus rukun. Kita harus mengembangkan sikap toleransi atau mengembangkan kerukunan hidup beragama dengan umat seagama. Dan yang kedua, rukun dengan umat beragama, antar umat beragama maksudnya, dengan agama selain agama Muslim. Meskipun kita berkeyakinan bahwa agama kita adalah benar, atau agama yang diturunkan oleh Allah itu hanya satu, sementara yang lainnya kita anggap penyimpangan, tetap kita harus mengembangkan toleransi, ya, harus rukun dengan mereka, ya. Nah, di sini ada penjelasannya, ya. Kemudian saya kira ini sudah jelas, ya,
sudah jelas berkaitan dengan toleransi. Tapi yang jelas, yang ini perlu saya sampaikan bahwa toleransi itu ada batasnya, ya. Bagaimanapun juga toleransi Islam itu ada batasnya. Yakni apa? Yakni bila agama Islam dan umat Islam dihina atau dimusuhi, maka umat Islam diperintahkan atau diizinkan oleh Allah untuk berjihad dengan jiwa dan raganya dan juga harta bendanya untuk membela kesucian agamanya dan untuk mempertahankan kemerdekaan ajaran agamanya. Tetapi di dalam negara kesatuan Republik Indonesia tentu ini harus ada di dalam koridor hukum yang berlaku, ya. Jadi melalui koridor hukum berarti harus dilaporkan ke pihak kepolisian, kemudian disidangkan di pengadilan. Nah, itu yang dimaksud dengan koridor hukum. Jadi tidak main hakim sendiri, ya. Walaupun misalnya ada yang menghina, yang memusuhi umat Islam. Kemudian batasan yang berikutnya, yang dimaksud dengan toleransi itu, ya, tidak membiarkan praktek-praktek kemungkaran, praktek-praktek penyimpangan, begitu ya. Ya, seperti misalnya, kalau misalnya ada di rumah kita, ada keluarga yang sanak famili kita yang menyembah berhala, tentu kan dilarang oleh kita, ya, tidak boleh di keluarga. Toleransi ada batasannya. Ketika ada praktek kemaksiatan, ya, anak kita, tetangga kita yang melakukan perbuatan dosa, ya kita harus tegur. Toleransi itu ada batasannya. Di dalam Islam itu ada konsep amar ma'ruf nahi munkar. Jadi tidak selamanya kita mengembangkan sikap toleransi, ada batasannya. Karena kalau kita membiarkan, justru malah akan berakibat fatal. Jadi akan merugikan diri kita sendiri. Nah itu ya batasan-batasan toleransi. Ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan materi toleransi di dalam Islam, ya, toleransi di dalam Islam. Bagaimana, bisa dipahami? Ada pertanyaan? Silakan. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Jelas? Ada yang belum dipahami? Silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Ya, itu ya pokok bahasan kita tentang toleransi di dalam Islam. Silakan kalau ada pandangan lain, ada pendapat lain berkaitan dengan tadi ya praktek teori dan juga praktek toleransi di dalam Islam. Alhamdulillah ini hadir semua ya, ada 15 di sini. Silahkan. Kalau tidak ada, ini kalau tidak ada, kita mau membicarakan nih agenda untuk minggu depan ya. Minggu depan kan presentasi mahasiswa untuk menyampaikan materinya. RPS-nya sudah saya berikan. Ada masalah tidak? Ada kendala tidak? Silakan saya buka dulu forum dialog ya. Iya Pak, bisa bertanya Pak. Maaf kalau soalnya ada terganggu. Coba diulang ya. Enggak suaranya tidak sampai, tidak terdengar ya. Ada coba diulang lagi silakan, saya free. Tadi ininya suaranya ini ya, agak ini ya. Oh iya pantesan ya. Baik, yang lainnya silakan. Atau butuh waktu nanti ya pada maghrib ya untuk bicara dengan teman-teman yang lainnya, mendiskusikan berkaitan dengan presentasi makalah masing-masing kelompok ya. Dari pokok bahasan yang ada ya.
silakan ditentukan. Ini harus ada yang memilih. Ya. Saya harapkan sudah ada yang mengambil ya pokok bahasan yang ada di RPS. Bagaimana, Zaki, Bang ini bagaimana? Ada kendala tidak? Oh iya. Ya di sini ada chat ya dari Alhamdulillah. Jadi sudah ada 3 kelompok ya. Berarti ada ya sudah. Perlu waktu lagi tidak untuk diskusi? Untuk diskusi setelah ini? Perlu tidak? Jadi untuk pembahasan mungkin di sesi pertama ya, pembahasan tentang tadi toleransi sudah cukup ya, dianggap cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada komentar, nah berarti sesi kedua saya saya kembalikan kepada mahasiswa ya, untuk tadi menentukan siapa petugasnya, siapa yang menjadi MC, siapa yang nanti membaca Al-Quran, ya, kemudian siapa yang nanti membacakan makalah, ya, yang membahasnya, kemudian yang mengetik ya, makalahnya ya. Nah itu silahkan dirapatkan, dimusyawarahkan ya. Sekarang mungkin setelah sholat maghrib ya. Bagaimana? Ada tanggapan? Bisa ya? Nah, jadi karena sebentar lagi kita akan sholat maghrib, jadi untuk perkuliahan kita akhiri sampai sesi yang pertama. Jadi sisanya silakan diskusikan dengan mahasiswa berkaitan dengan jalannya nanti jalannya perkuliahan di pertemuan yang ke-10 ya setelah UTS ya. Kemudian yang berikutnya untuk buku ya, untuk buku ajar atau diktat pelajaran, diktat perkuliahan pendidikan agama Islam yang sudah transfer, terima kasih ya. Nah, tapi tolong nanti dijaprikan ya, atau diinformasikan kepada ketua angkatan siapa saja yang sudah transfer, khawatir nanti tercampur dengan yang lain ya, tercampur uangnya dengan yang lain. Jadi berarti 15 ini kan sudah pesan ya, berarti tinggal konfirmasi saja, dijaprikan ke Sefri atau ke siapa ya penanggung jawabnya, supaya nanti bisa segera dicetak ya. Baik, saya kira kita cukupkan sampai di sini untuk perkuliahan kita. Dicukupkan satu sesi saja ya. Sesi yang berikutnya silahkan saya kembalikan kepada ketua angkatan ya, untuk mendiskusikan kembali, tentunya setelah sholat maghrib ya. Setelah sholat maghrib silakan diskusikan, musyawarahkan untuk para petugas yang nanti akan mempresentasikan makalah tersebut ya. Silakan dibuatkan makalahnya, dibuatkan PPT-nya ya, semuanya harus terlibat ya. Baik, saya kira itu saja. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat kerjanya masing-masing. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semuanya, memberikan catatan kebaikan amal soleh kita yang kita lakukan dari pagi hari sampai sore ini. Kita tutup dengan, oh ya, sebentar, ini ada pertanyaan nih. Ya, dibuka 2 sesi aja ya untuk pokok bahasannya. Durasinya berapa? Durasinya 2 sesi. Sesi yang kedua diskusi. Nah, jadi sesi yang pertama itu selesaikan dengan penyajian makalah ya. Kemudian sesi yang kedua ya, kalaupun sebelum selesai sesi pertama bisa dibuka juga ya. Jadi di sesi pertama kalau memang sudah selesai ya boleh langsung dibuka diskusi.
ya dibuka sesi. Nah, nanti di sesi yang kedua dilanjutkan dan ada pembahasan atau penyempurnaan atau melengkapi jawaban-jawaban dari mahasiswa ya. Itu ya untuk durasinya. Sesi yang pertama itu penyajian makalah, ya, sesi yang kedua itu tanya jawab ya, diskusi dan melengkapi jawaban-jawaban yang ada ya di jalannya diskusi ya, jalannya perkuliahan. Itu ya untuk yang bertanya durasi ya, mengenai durasi ya. Seperti itu ya. Pokoknya silakan saja menyesuaikan saja. Ya sebenarnya sih kalau PPT kan tidak membacakan seluruhnya ya, tidak membacakan seluruhnya, poin-poinnya saja, globalnya saja disampaikan. Yang penting mahasiswa memahaminya. Sementara kalau yang ingin lebih paham kalau ingin lebih jauh ya tinggal dibaca makalahnya ya, tinggal dibaca makalahnya. Kalau PPT kan hanya ringkasan-ringkasan saja, nanti dikembangkannya di dalam diskusi ya, di dalam diskusi. Saya kira itu ya. Jelas ya? Untuk pertanyaan-pertanyaan nanti bisa langsung aja di Japri ya, kalau ada masalah, ada kendala ya. Baik, sepakat? Jelas Pak? Iya, baik ya. Terima kasih ya. Sampai ketemu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.